Halubers, aplikasi berbasis pesan WA, memiliki banyak manfaat yang banyak digunakan oleh para penggunanya saat ini untuk berbagi informasi dengan kolega, sahabat, saudara, atau yang lainnya. Selain itu, aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan yang berbasis teks, suara, maupun gambar. Namun sayangnya, ada orang-orang tak bertanggung jawab yang memanfaatkan kelengahan kita, para pengguna, untuk melakukan tindakan-tindakan penipuan melalui aplikasi perpesanan WA. Seperti kita ketahui, baru-baru ini banyak marak terjadi, dan kita ketahui baik melalui media sosial banyak terjadi kasus penipuan yang menggunakan WA untuk melakukan penipuan terhadap para penggunanya. Misalnya yang terbaru adalah terkait dengan penipuan undangan digital. Penipuannya seperti apa? Nanti kita akan bahas selengkapnya di video kali ini. Intinya di video kali ini tujuan saya adalah untuk mengingatkan kita semua untuk semakin berhati-hati, semakin waspada terkait dengan penggunaan WA agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu misalnya seperti tadi, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan melalui berbagai aplikasi perpesanan, salah satunya adalah WA. Dan berikut adalah beberapa modus yang akhir-akhir ini marak terjadi yang dilakukan oleh orang-orang tak bertanggung jawab dengan memanfaatkan aplikasi WA untuk melakukan penipuan kepada para penggunanya. Simak terus videonya, dan apabila ada beberapa modus yang mungkin tidak ada di video kali ini dan ada beberapa teman yang mengalami atau mengetahui hal tersebut, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar untuk meningkatkan kewaspadaan kita semua. Simak terus videonya. Oke, jadi untuk modus yang pertama adalah dia mengirimkan sebuah link untuk undangan digital ya. Seperti ini, surat undangan pernikahan digital.apk. Di belakangnya ada .apk, berarti itu adalah aplikasi, dan aplikasi ini jelas kita akan disuruh untuk melakukan proses instalisasi di HP kita. Nah, di proses install itu nanti dia akan melakukan permintaan untuk perizinan akses ke beberapa banyak dokumen pribadi, yang hal itulah yang nanti akan menjadi celah untuk mereka melakukan penipuan, baik itu terkait dengan akun mobile banking kita ataupun yang lain. Jadi kalau ada yang misalnya surat undangan pernikahan digital.apk itu fix, itu murni adalah penipuan. Jadi jangan sampai diklik atau malah justru diinstal aplikasi tersebut. Karena sebenarnya Android sendiri juga sudah memberikan sistem keamanan yang cukup bagus juga. Jadi ketika kita melakukan proses instalasi aplikasi di luar Play Store, dia akan memberikan peringatan kepada kita bahwa aplikasi itu mungkin berbahaya karena di luar Play Store, tapi kadang kita tidak terlalu peduli. Jadi kita langsung klik oke saja, sehingga ketika proses instalisasi aplikasi tersebut, maka dia akan meminta izin akses untuk mengakses data pribadi kita. Itu adalah modus yang pertama. Oke, modus yang kedua adalah modus yang berkedok kurir. Di sini ada seseorang yang akan mengirimkan sebuah foto paket ya, lihat foto paket, dan itu juga berbasis APK ya. Misalnya dari mengatasnamakan kurir dari JNT atau mana, kemudian dia mengirim APK yang di situ terteranya adalah lihat foto paket. Ada paketan untuk teman-teman, kemudian disuruh untuk lihat foto paket, tapi itu berbasis APK. Dan ketika teman-teman menginstal aplikasi tersebut, APK itu berarti kan aplikasi harus diinstal, maka prosesnya seperti tadi modus yang pertama, bahwa akan terjadi proses install program, dan di situ tentunya dia akan meminta hak akses untuk mengakses data-data pribadi dari kita. Sama persis dengan yang pertama tadi, cuman ini mainnya beda tipe ya, beda. Kalau tadi surat undangan, yang ini adalah berbasis tipenya adalah dia meminta untuk dilihat dari foto kiriman paketnya. Itu jadi modus yang kedua, berkedok sebagai kurir dari paketan. Oke, jadi untuk modus yang ketiga adalah ini berkedok dari BPJS ya. Berkedok dari BPJS, dia akan mengirimkan sebuah informasi mengenai tagihan BPJS teman-teman ya.
dikirimkan ke WA teman-teman, kemudian di bawahnya ada lembar tagihan install.apk, ya lagi-lagi masih .apk. Sama seperti yang dua tadi, modus yang pertama dan kedua, ketika kita dikirimi file berekstensi APK, kemudian kita klik maka kita akan menginstal. Proses install itu kembali akan meminta kita untuk memberikan izin kepada aplikasi itu untuk bisa mengakses data-data pribadi yang ada di telepon HP Android kita. Itulah yang akan dimanfaatkan sebagai celah dari aplikasi ini untuk masuk ke dalam sistem di HP kita, di Android kita, yang di dalamnya di situ tentu banyak tersimpan data-data penting, dan yang paling penting adalah biasanya hak akses ke SMS ya, karena kode OTP itu akan dikirimkan melalui SMS. Apa itu kode OTP nanti kita bahas di video yang lain ya untuk lebih jelasnya. Jadi intinya kalau ada seseorang yang mengirim seperti ini, misalnya dari BPJS, mengatasnamakan BPJS, kemudian di situ ada misalnya ada lembar tagihan, kemudian lembar tagihannya ada .apk, maka jangan sampai diinstal. Oke, itu adalah modus yang kedua. Modus yang ketiga. Oke, jadi modus yang keempat adalah modus yang berkedok link tertentu ya. Biasanya dia menginformasikan tentang bahwa kita mendapatkan hadiah berapa uang, 10 juta, 100 juta ya, misalnya begini, selamat Anda berhak mendapatkan hadiah 10 juta, silahkan klik link berikut dan ikuti prosedurnya. Di situ di bawahnya ada link dan kita disuruh untuk mengkliknya. Vitalia Indonesia bla 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 bla, dan itu kita bisa memastikan bahwa itu palsu atau tidak. Yang pertama kita lakukan adalah kita cek websitenya, karena biasanya kalau kita klik link maka kita diarahkan untuk menuju ke sebuah website. Website itu biasanya kalau yang untuk penipuan jelas dia pakai website gratisan ya, misalnya .co.cc atau .blogspot atau yang lain yang intinya gratisan, dan tentunya tidak profesional. Kalau yang resmi tentu menggunakan website yang profesional dari instansi tertentu, dan itu jelas terlihat baik itu dari domainnya, kemudian dari tatanan letaknya, tatanan tampilan webnya profesional, tentu bisa kita pastikan. Jadi kalau misalnya ada yang mengirimkan link untuk kita mengklik link tersebut, pastikan bahwa jangan langsung kita percaya, pastikan terkait dengan domain dari webnya tersebut, kemudian tampilannya seperti apa. Perlu kita pastikan bahwa alamat tersebut adalah alamat yang website tersebut adalah alamat website yang betul, yang resmi dari instansi yang atau perusahaan yang memberikan kita hadiah tersebut. Ya, itulah tadi 4 modus penipuan yang sering digunakan dengan menggunakan aplikasi perpesanan, salah satunya WA mungkin, atau juga bisa yang lain. Dan intinya di video kali ini saya memberikan sebuah informasi untuk agar kita lebih berhati-hati, lebih waspada terkait dengan maraknya berbagai tindak penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang sekarang saat ini hampir semua orang tentu sudah menggunakan HP, Android, WA, atau aplikasi perpesanan yang lain, dan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu untuk coba memanfaatkan kelengahan yang kita miliki untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara tindakan kriminal. Dan di sini tentu tidak bermaksud untuk memberikan edukasi terkait melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan orang lain, tapi ini adalah merupakan fix murni adalah untuk meningkatkan kewaspadaan kita bersama. Bagi teman-teman yang mempunyai pengalaman lain atau mungkin modus lain yang belum ada di video kali ini, silahkan bisa tambahkan di kolom komentar agar menambahkan kewaspadaan kita semua agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.